Om Swastiastu, perkenalkan nama saya IKD Bimari Satriadi dengan NIM 20150911024 dari Program Studi Sistem Informasi Undiksa. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai framework Tableau mengenai data mahasiswa dan penerimaannya di Universitas Pendidikan Ganesha 3 tahun terakhir ke belakang. Dan di sini juga akan saya mendemonstrasikan bagaimana para dekan di setiap fakultas untuk mengecek bagaimana kondisi fakultasnya, penerimaan mahasiswa baru di setiap fakultas itu seperti apa, dan mahasiswa di fakultas itu bagaimana data yang ada di dalam fakultas gitu ya. Nah, untuk pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ada 6 soal yang diinginkan di progres UAS kali ini. Yang pertama adalah tren penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir pada fakultas yang ada di Undiksa. Bagian fakultas mana yang mengalami peningkatan dan fakultas mana yang mengalami penurunan. Untuk pertama-tama kita membuat sheet 1 di Tableau. Nah, di sheet 1 ini kita masukkan tahun angkatan dan table count mahasiswanya ya. Dan di sini kita tahun angkatan, kita pilih tahun angkatan di kolom, lalu kita pilih table count. Nah, ini untuk jumlah mahasiswanya di Universitas Pendidikan Ganesha di 3 tahun terakhir. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kita pilih fakultas di filter, kita alt saja, kita show filternya, lalu kita pilih nama prodi juga, nama prodi agar nanti para dekan itu bisa melihat prodi-prodi yang ada di fakultas mereka. Nah, selanjutnya kita masukkan nama prodi di color, nah sehingga tampil semuanya seperti ini ya. Nah, untuk trend line-nya di sini tidak bisa dimasukkan karena masih berwarna abu-abu, jadi kita pakai saja untuk garis dari data per prodinya langsung di 3 tahun terakhir. Nah, untuk mendemonstrasikannya, misalnya kita pilih Fakultas Teknik dan Kejuruan sebagai dekan, maka dekan bisa melihat bahwa prodi-prodi di Fakultas Teknik dan Kejuruan mahasiswanya diketahui di 3 tahun terakhir. Misalnya ada pendidikan teknik informatika 111, dan turun ke menjadi 99. Ada juga yang mengalami peningkatan yaitu sistem informasi dari 60 dari 59, 81 dan 108 itu di tahun 2021. Nah, itu dari segi Fakultas Teknik Kejuruan. Jika membandingkan dengan fakultas lain, misalnya Fakultas Bahasa, di sini ada penurunan ya dari Fakultas Bahasa yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu untuk FTK itu ada peningkatan di pendidikan vokasional seni kuliner. Nah, itu untuk perbandingan dua fakultas. Lalu untuk soal yang kedua adalah persentase jumlah mahasiswa dari suatu sekolah pada sebuah fakultas untuk masing-masing jalur penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita di sini akan membuat persentase setiap jalur penerimaan di setiap fakultas ya. Untuk itu kita buat yang kedua, di sini sudah ada. Selanjutnya kita masukkan fakultas dan nama prodinya di row untuk lebih mudah. Nah, setiap fakultas ada prodinya. Nah, di sini sudah saya set menjadi pie ya untuk marksnya ini. Kita rubah saja menjadi pie di sini. Lalu untuk itu kita masukkan jalurnya di color ini biar terlihat perbedaan jalurnya. Nah, sudah terlihat. Lalu kita masukkan di table count-nya itu di size agar besar kecilnya diketahui ya. Nah, seperti ini. Ini masih terlihat angka saja. Kita rubah dulu ke percentage of total di quick table calculation, percent of total. Nah, sudah terlihat di sini. Lalu kita masukkan dengan filter fakultas. Nah, kita show saja. Kita masukkan nama prodi juga, oke, dan nama sekolahnya. Select from this, oke. Nah, nama sekolahnya kita save-kan saja. Nah, jadi di sini dengan demonstrasi dari dekan setiap fakultas, maka kita bisa lihat misalnya teknik dan kejuruan. Nah, di teknik dan kejuruan ada dari semua sekolah ya. Di sini ada SBMPTN-nya di ilmu komputer ada 4,606% untuk penerimaan di SNMPTN, SBMPTN. Ada SNMPTN juga bernilai sebesar 4,086% ya di ilmu komputer, misalnya di sistem informasi di prodi saya. Nah, di sini ada SBMPTN 0,92%, lalu SNMPTN-nya ada 4,978%, dan SNBJM-nya ada 7,355%. Nah, itu untuk di teknik fakultas dan kejuruan. Misalnya untuk fakultas bahasa dan seni, nah bisa dilihat di sini di atasnya
Ya, ada persennya. Yang paling besar pendidikan bahasa Inggris ada 10%, ada 7%, ada 8%. Nah, itu untuk perbandingan di tiap fakultas. Lalu untuk selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Ada program studi yang menjadi 10 besar terfavorit maba terbanyak di Universitas Pendidikan Ganesha dalam 3 tahun terakhir untuk masing-masing jalur penerimaan. Jadi 10 program studi terfavorit ya. Kita bisa buatkan sheet yang ketiga. Nah, di sini kita masukkan nomor prodi dulu di kolom. Lalu kita masukkan jalur dan countable-nya. Di row kita masukkan countable. Nah, ini table 1 count. Nah, di sini kita bisa masukkan jalurnya itu di color untuk membedakan ya. Nah, sudah berbeda. Lalu kita bisa masukkan CNC tabelnya di label untuk melihat jumlahnya. Oke, ini bisa ya. Lalu kita bisa masukkan jalurnya itu di filter. Nah, kan maunya setiap jalur ya. Biar kita bisa melihat masing-masing jalurnya itu seperti apa. Kita masukkan nama prodi juga. Biar bisa melihat setiap fakultasnya itu ada prodi apa saja di bawahnya. Oke, fakultas A. Nah, kita show fakultas dan jalurnya saja. Nah, di sini kita bisa set nama prodi ini ya, prodinya ya, edit filter di bagian top. Nah, kita by field dan di sini top 10 ya, 10 ya. Oke, kita bisa apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat prodi-prodi 10 besar di setiap jalurnya. Misalnya mau jalur apa misalnya SBMPTN misalnya. Nah, sini sudah ada akuntansi sebesar 206 dan ada yang paling besar itu di sini adalah pendidikan guru sekolah dasar dengan 315 mahasiswa yang diterima. Misalnya mau pilih jalur apa bisa dipilih di sini SBMPTN misalnya. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, misalnya Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, di sini prodi-prodinya ada. Nah, di sini kebetulan 2 yang ditampilkan, pendidikan teknik informatika dan sistem informasi. Pada 128 dan 82 misalnya di awal saja. Nah, maka terlihat di sini ada berbagai macam program studi. Tapi yang terlihat cuma 2, sistem informasi dan PTI. Nah, itu untuk demonstrasi jika dekan ingin melihat fakultasnya, ya misalnya ada fakultas bahasa, nah, maka di sini bisa dilihat pendidikan bahasa Inggris dan lain. Misalnya fakultas yang lain misalnya. Oke, mungkin nama prodinya kita show filter saja. Nama prodinya A, oke, A. Oke. Nah, ini yang terbesar ya, 10 terbesar dari semuanya. Nah, ini dia 10 terbesarnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di soal yang keempat, kita buat sheet 4 dulu. Kita soal keempat, lalu sekolah-sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi untuk peningkatan jumlah mahasiswa baru jenjang D3 di Undiksa. Ya, untuk meningkatkan D3 di Universitas Pendidikan Ganesha. Kita bisa buat sheet 4. Nah, di sheet 4 ini kita masukkan dulu nama prodinya ya, nama prodi. Nah, lalu kita bisa buat di sini ya visualisasinya nanti bisa melihat mana yang harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi. Kita masukkan startanya itu adalah D3, kita masukkan D3 saja ya, D3 centang. Oke, lalu countable-nya kita masukkan ke filter juga. Kita masukkan dari 1 ya. Dari 1 sampai terakhir. Oke. Coba kita ulangi, coba kita pakai ini. Oke, sepertinya sama. Oke, kita buat 1. Oke. Nah, jadi kita bisa masukkan filter, di filter lagi yaitu fakultasnya. Hal saja. Kita show filter ya. Nah, nama prodi sudah ada dan fakultas sudah ada. Kita bisa masukkan countable-nya ke dalam color ya. Nah, di sini ada color-colornya, lalu
Size-nya juga kita masukkan tabel size, ya. Di sini sudah ada size-nya. Terus ada nama-nama sekolahnya, nama-nama sekolahnya. Di bagian label, dan ada startanya di bagian label juga. Nah, di sini ada banyak ya nama prodinya. Yang karena kita hanya, misalnya kita mau menunjuk ke satu fakultas, misalnya menjadi dekan ya, teknik dan kejuruan misalnya, kita bisa klik teknik dan kejuruan. Nah, di sini ada prioritas mana yang didahulukan untuk sosialisasi. Misalnya di sini ya di manajemen informatika banyak sekali yang berminat di D3 manajemen informatika di SMKN 3 Singaraja. Jadi lebih banyak ke sana sosialisasi untuk lebih meningkatkan D3-nya lagi. Misalnya yang prioritas kedua ada di sini, ada di SMAN 3 Singaraja, bisa ke sana sosialisasinya untuk meningkatkan D3. Misalnya di teknik elektronika, SMKN 3 Singaraja juga terbesar. Kalau mau, kita bisa ambil yang terkecil ya, misalnya di sini ada SMKN 3 Tabanan, kita bisa sosialisasi ke sana untuk meningkatkan mahasiswa D3 di sana untuk masuk ke Universitas Pendidikan Ganesha. Misalnya di sini juga ada SMK STI Bali Global dan Pasar. Nah, itu bisa juga dilakukan sosialisasi jika dinilai dari yang paling sedikit berminat D3. Kalau paling banyak sudah terlihat di sini SMKN 3 Singaraja. Lalu untuk set yang kelima atau soal yang kelima, kita bisa melakukan data asal sekolah yang memiliki mahasiswa dengan rata-rata IPK tertinggi dan terendah di Undiksa. Nah, untuk itu kan sudah dibuat tadi set yang kelima. Di sini ada IPK tertinggi dan IPK terendah dari segi perspektif setiap sekolahnya. Nah, untuk itu kita masukkan IPK-nya dulu. Kita masukkan IPK. Jangan di sum ya, di average saja karena kita membutuhkan rata-rata. Di average, lalu kita masukkan nama sekolahnya. Nama sekolah di bagian row, kita add all members. Nah, di sini kita pilih nama sekolahnya ini, nah biar terurut dari atas ke bawah. Lalu average APK-nya ini kita bisa filterkan. Ya, di average saja, next. Apply, oke. Nah, di sini kita bisa melakukan fakultas juga. Fakultas kita bisa filter juga. Ya, di all saja. Dan nama sekolahnya kita buat dia berwarna untuk membedakannya. Nah, setelah ini kita bisa lakukan labeling, ya, di label biar terlihat IPK-nya, hasilnya sampai 4 ya. Lalu kita bisa masukkan calculation. Calculation ini untuk bertujuan agar nanti NIM-NIM ini bisa diketahui yang tertinggi dan terendahnya. Gitu. Jadi tidak semua yang tampil. Nah, kita bisa ke analisis, bagian analisis, lalu ke create calculated field. Nah, di sini kita bisa hitung IPK misalnya. Namanya IPK. Oke. Nah, di dalamnya saya sudah kopikan kode untuk dimasukkan ke sini. Jadi saya ingin melihatnya. Kita copy saja yang kode yang saya buat calculation-nya. Oke, kita tutup. Nah, di sini saya akan pilih dia lebih besar dari 3,95 ya. 0,95 dan kurang dari 1, oke ya. Kurang dari 1 dan lebih besar dari 3,95. Kita apply, kita oke. Nah, dilihat dari calculation field-nya, kita masukkan dulu ke dalam sini. Calculation, hitung IPK. Nah, di sini kita masukkan ke dalam filter, ya. Kita pilih true, lalu oke. Nah, setidaknya di sini tampil lebih sedikit ya, NIM-NIM yang tampil di bagian sini 4, 3, yang sini lebih banyak. Nah, di sini ada juga 3, 2, 2, 2. Nah, di sini ada yang terendah ya, sampai 0 terendahnya, sampai 0,080. Itu dari SMAN 1 Makassar, dan yang tertinggi ada di sekolah
SMKS Dwi Denpasar, ada SMKN Padan Pasar, dan banyak lagi. Nah, jika itu dilihat dari segi sekolahnya. Jika kita masuk ke dalam fakultasnya, kita show fakultasnya, show filternya. Misalnya kita mau pilih teknik dan kejuruan gitu ya. Nah, di sini ada nama-nama sekolahnya, bisa kita lihat sebagai dekan yang ingin melihat fakultasnya. Di sini bisa kita lihat ada SMA 1 Negara 4 di FTK ya. SMA 1 Bebandem juga ada average-nya itu SMK STI Global. Nah, ada 3,980 untuk average EPK-nya di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Itu untuk demonstrasi sebagai dekan di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Bisa juga di fakultas lain nanti. Nah, mungkin itu untuk soal yang kelima. Lalu lanjut ke soal yang keenam, yaitu hubungan antara jalur penerimaan mahasiswa baru dengan IPK pada masing-masing fakultas. Apakah benar mahasiswa yang masuk pada jalur penerimaan SBMPTN memiliki IPK yang lebih baik? Nah, di sini ditanyakan apakah yang masuk SBMPTN lebih baik IPK-nya daripada yang lain, gitu ya. Dan hubungan antara jalur penerimaan mahasiswa baru dengan IPK masing-masing fakultas. Nah, untuk itu kita ke sheet yang keenam. Kita masukkan fakultas dan nama prodinya di bagian kolom. Kolom nama prodi juga. Nah, lalu kita masukkan jalur dan IPK di bagian row-nya. Kita pilih jalur dan IPK coba. IPK dan kita average, jangan di sum. Average. Nah, di sini kita melihat tampilannya seperti ini ya. Lalu kita pilih jalurnya itu diwarnai. Jalurnya diwarnai. Sudah terlihat jalurnya, terus lalu kita pilih filternya jalur dan fakultas. Fakultasnya all, lalu jalurnya juga kita set all. Nah, untuk jalur dan fakultasnya kita show filter. Untuk ininya ya, apa namanya, warnanya ini kita hide saja, tidak terlalu penting. Jadi kita bisa masukkan label juga untuk mengetahui angka-angkanya berapa. Nah, ini di sini setiap jalur itu ada ya, dan setiap prodi ada, fakultas ada di sini. Nah, ini fakultas hukum ada di sini. Ada, berarti kalau sebagai dekan, misalnya di Fakultas Teknik dan Kejuruan, kita bisa klik Teknik dan Kejuruan saja. Oke, kita berusaha dulu. Kita bisa lihat di sini ada adik Papua ya, di sana ada ilmu komputer. Lalu SBMPTN-nya di sini ada ilmu komputer, ada PKK, ada banyak di sini PTE, PTI, ada teknik mesin, dan yang lain. Nah, di sini beberapa fakultas yang terlihat. Nah, bisa kita bandingkan SBMPTN dan SNMPTN-nya saja. Nah, di sini ada SNMPTN yang di bawahnya. Di SBMPTN itu rata-ratanya itu 3,6, 3,5 ya. Sedangkan di SNMPTN itu 3,5, 3,7. Ya, itu lebih banyak di 3,5 ya, 3,5, 3,4. Nah, bisa kita bilang kalau di SBMPTN ini lebih besar dari segi NIM di FTK daripada yang lain. SMBJM juga lebih kecil daripada SBMPTN. Yang lebih gede itu RPL, namun hanya sedikit jumlahnya per prodi. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Kalau di semua fakultas, ya bisa kita lihat di misalnya di fakultas. Ya, di setiap fakultas ini ada ya, bisa kita pilih di sana. Nah, tadi di FTK memang lebih besar yang SBMPTN, rata-rata IPK-nya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu mungkin dari sheet yang nomor 6. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat dashboard untuk menampung semua informasi tadi menjadi satu di dalam dashboard, ya, sehingga lebih mudah dilihat atau terlihat semuanya. Kita buat automatic dulu size-nya. Lalu kita masukkan sheet nomor 1. Ya, kita belum rubah namanya. Kita bisa rubah nama sesuai namanya. Oke, sesuai judulnya ya. Kita pilih. Oke. Nah, di sheet yang 1 ini kita bisa lihat
tren penerimaan mahasiswa. Oke. Nah, nomor 2, persentase jumlah mahasiswa masing-masing jalur. Oke. Persentase jumlah mahasiswa setiap jalur. Oke. Terus yang ketiga, kita kopikan saja program studi 10 besar terfavorit. Ya. Kita kopikan saja. Lalu sheet yang keempat, kita pilih sosialisasi D3, peningkatan jumlah. Oke, sosialisasi D3 Undiksa. Sosialisasi jenjang D3 Undiksa. Oke, ini ya, biar lebih pendek. Terus yang kelima ada rata-rata IPK tertinggi dan terendah. Oke, sudah. Lalu yang keenam adalah hubungan suara dengan IPK masing-masing fakultas. Nah, hubungan jalur penerimaan dengan IPK setiap fakultas. Oke. Sudah, kita masuk ke dashboard dulu. Nah, di sini sudah ada sheet nomor 1. Kita masukkan sheet yang nomor 2 itu ada di sini ya, misalnya di sampingnya. Nah, sudah terlihat ya. Di sini kita bisa ini ya. Oke. Kita masukkan sheet nomor 3, misalnya di bagian sini. Oke, sudah terlihat. Sheet nomor 4 di bagian sini. Sheet nomor 5 di bagian sini saja. Oke, sudah terlihat ya. Nah, masih terlihat ya. Nah, masih terlihat. Kita sheet nomor 6. Oke, ini kita ke atasin. Oke, ini sheet setiap sheet yang ada di yang tadi sudah kita buat berdasarkan persoalan 6 soal tadi dan menjadikan dashboard seperti ini. Di sini sudah terrangkum semua sheet yang ada sehingga nanti bisa cek di sini secara langsung ya. Ada filternya juga di bagian sini. Di sini kita bisa ngecek juga ya sesuai tadi yang misalnya dekan mau melihat apa di sini bisa sama dengan sheet yang tadi. Sehingga dashboard ini bisa selesai ya, bisa kita anggap selesai karena sudah masuk semuanya. Di sini ada judulnya juga ya, bisa dilihat di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat story-nya. Story-nya kita akan buat per sheet ya agar lebih mudah dilihat nanti. Jadi sheet-sheet-nya ini story-story-nya ini setiap satu story adalah satu sheet untuk memudahkan penglihatan saja. Sheet yang pertama adalah ini ya, kita berikan dia dulu size-nya, buat automatic dan kita ketik. Nah, sudah ya. Sehingga kita bisa lihat ada fakultas-fakultasnya ya. Caption-nya bisa kita lihat di sini, tren penerimaan mahasiswa baru di tahun terakhir di Undiksa. Bisa kita copy dari soalnya saja. Oke, nah itu sheet yang pertama. Lalu kita bisa buat lagi blank-nya. Kita masukkan sheet yang kedua. Kita bisa masukkan di soal nomor 2 persentase mahasiswa baru. Dirubah di caption-nya. Oke. Sudah ya.
kita bisa lihat di sini. Nah, di sini juga filternya. Lalu set yang story yang ketiga, nah kita bisa masukkan set yang ketiga. Terus kita kopikan lagi soalnya terfavorit di Universitas Pendidikan Indonesia 3 tahun terakhir. Nah, kalau kita buat story yang keempat, kita masukkan set yang keempat, lalu kita kopikan tadi sasaran sosialisasi peningkatan D3 di bisa. Pindah kamera dulu. Oke, sudah. Terus kita buat story yang kelima dengan set yang nomor 5. Nah, di sini kita buat nah, dari nomor 5 itu kopikan saja untuk captionnya. Ini sudah ada. Lalu untuk yang story yang terakhir adalah set yang ke-6. Kita masukkan hubungan ya, hubungan IPK. Nah, untuk setiap story sudah selesai. Story ini juga bisa kita jadikan beberapa story ya. Artinya nanti 2 sheet itu bisa dijadikan 1 atau 3 sheet jadikan 1. Ke dalam dashboard dulu baru masukkan ke story. Sehingga lebih sedikit untuk story-nya. Namun saya di sini menggunakan setiap sheet untuk setiap story untuk mempermudah penglihatan saja. Agar lebih jelas untuk dilihatnya. Jadi nanti jika para dekan tiap fakultas ingin melihat informasi itu bisa jelas dalam melihat informasinya, misalnya seperti ini. Di sini kan lebih jelas daripada tadi di dashboard itu lebih kecil-kecil sekali. Jadi saya tidak mau menggabungkan 2 sheet di dalam satu story sehingga tidak memaksimalkan penglihatan atau visual yang diberikan kepada pengguna. Di sini ada story juga bisa dilihat di sini. Ada story-story-nya, jadi nanti para dekan bisa melihat filter-filter sesuai filter yang ada di dalam story-story ini. Ya, nanti di filter-filternya itu juga di sini bisa kita lihat di sini ya. Kalau mau nama prodinya juga di show filterkan, boleh. Lalu di sheet yang nomor 2, kita bisa filter semua, nama sekolah, nama prodi juga bisa. Show filter tuh, semua bisa. Lalu sheet ketiga juga semuanya kita show filterkan. Di sini juga sudah ada semua. Set yang keempat juga kita semua filterkan. Ini sudah. Set yang kelima juga kita filterkan. Oke, sudah semua. Set yang keenam juga fakultas dan jalurnya sudah. Jadi di story-nya nanti ya, bisa terlihat semua filter yang diinginkan. Dan para dekan juga bisa melihat dari fakultas mana yang diinginkan, gitu ya. Misalnya di sini ada fakultas bahasa ya, misalnya fakultas teknik saja, ya di sini sudah terlihat banyak ya. Jadi bisa terlihat di fakultas teknik dan kejuruan saja sesuai keinginan dekan yang di mana fakultas itu ada. Jadi juga ada yang story ketiga yaitu program studi 10 besar terfavorit ya. Di sini bisa kita lihat fakultasnya, mungkin bisa lihat fakultas teknik kejuruan saja gitu. Di sini ada semua fakultas ingin dilihat gitu. Semua ada juga di sini. Bisa diklik saja di bagian barnya akan terlihat rinciannya nanti. Begitupun di sini juga ada di story ke-4. Ya, bisa dilihat misalnya di semua fakultas. Nah, di sini ada semuanya. Jadi bisa dilihat di sini saja. Kebinaan juga banyak ya. Misalnya di sini kebinaan itu fakultas FOK misalnya. Bisa dilihat di sini. Sini ada story yang kelima, ada NIM per sekolahnya, perasal sekolahnya ada. Dan yang terakhir itu ada hubungan antara jalur penerimaan dan IPK masing-masing fakultas. Misalnya fakultas dan kejuruan saja misalnya. Nah ini ya kita bisa lihat di sini. Dekan bisa melihat di sini bahwa data-data di fakultas dan kejuruan ada seperti ini gitu. Dengan SBMPTN-nya rata-rata IPK-nya seperti ini gitu ya. Jadi bisa dilihat di story ini tanpa mempengaruhi di sheet yang tadi dan dashboard yang tadi, karena jika merubah di story itu tidak akan merubah di sheet manapun dan dashboard manapun,
kecuali kalian merubahnya di sheet atau di dashboard, maka di story pun akan berubah juga. Nah, itulah kenapa lebih baik untuk pengguna awam kita berikan untuk menggunakan story-nya, bukan dashboard-nya. Karena jika merubah dashboard akan merubah semuanya juga. Itu penjelasan presentasi dan demonstrasi yang bisa saya lakukan mengenai 6 soal UAS mengenai bisnis intelijen, dan demonstrasi mengenai misalnya ada dekan yang ingin melihat data-data di ke-6 soal ini. Sekian yang bisa saya presentasikan dan demonstrasikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.